액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Konsumen. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dosen pengampu Dr. Juni Iswanto SEMM. Saya Puput Andriani sebagai moderator akan membantu presentasi pada kali ini. Pembahasan pertama mengenai teori konsumen. Apa itu teori konsumen? Teori konsumen adalah salah satu cabang utama dalam ilmu ekonomi yang membahas bagaimana individu atau konsumen membuat keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas. Dalam teori ini, konsumen dianggap sebagai pihak yang rasional dalam memilih barang atau jasa untuk dikonsumsi berdasarkan preferensi, pendapatan, dan harga barang yang tersedia. Teori ini juga bertujuan untuk memahami pola perilaku konsumen dan bagaimana faktor-faktor eksternal memengaruhi keputusan konsumen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fajrul. Terima kasih disampaikan. Yang nomor 1, konsep dasar dalam teori konsumen. A. Utilitas merupakan ukuran kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh konsumen dari pendapatan dari mengonsumsi barang atau jasa tertentu. Kurva indiferen yang B ya, menunjukkan berbagai kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Untuk yang C, anggaran konsumen atau budget line, menunjukkan batasan pengeluaran konsumen berdasarkan pendapatan dan harga barang yang ada. Untuk yang nomor 2, prinsip utilitas marginal. Prinsip ini menyatakan bahwa konsumen akan terus-menerus mengonsumsi barang atau jasa sampai utilitas marginalnya buka kurung tambahan kepuasan dari konsumsi 1 unit tambahan tutup kurung mencapai titik di mana utilitas marginal dari pengeluaran untuk satu orang sama dengan utilitas marginalnya dari untuk barang lainnya untuk pengeluaran barang yang lainnya. Dalam keadaan ini konsumen mencapai keadaan keseimbangan konsumsi. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Bu Dewi. Baik, terima kasih. Saya Dewi Istiqomah. Saya akan menjelaskan bab selanjutnya yaitu kurva indiferen dan anggaran konsumen. Poin pertama, kurva indiferen menggambarkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Kurva ini membantu dalam menentukan pilihan antara berbagai konsumen sebarang. Yang kedua, anggaran konsumen menggambarkan pembatasan yang dihadapi konsumen berdasarkan pendapatan dan harga barang yang ada. Konsumen akan memilih kombinasi barang yang dapat dibeli sesuai dengan anggaran yang dimiliki dan digambarkan dengan garis anggaran. Yang kedua adalah elastisitas permintaan, yaitu dalam teori konsumen, elastisitas permintaan bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, elastisitas barang, harga, mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga barang. Yang kedua, elastisitas pendapatan, mengukur perubahan jumlah barang yang diminta seiring perubahan pendapatan konsumen. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rita Priscilia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Priscilia. Saya absen 30. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang model perilaku konsumen. Konsumen dianggap membuat dua pilihan berdasarkan dua prinsip, yaitu memaksimalkan utilitas dan pembatasan anggaran. Apa yang dimaksud dengan memaksimalkan utilitas? Konsumen bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan dengan memiliki kombinasi barang yang memberikan kepuasan yang tertinggi. Sedangkan pembatasan anggaran adalah konsumen memiliki anggaran terbatas yang membatasi jumlah barang yang dapat dikonsumsinya.
Saya juga akan menjelaskan tentang perubahan dalam keputusan konsumsi, yaitu ada 3 macam. Yang pertama perubahan pendapatan, yang kedua perubahan harga, yang ketiga perubahan referensi. Apa yang dimaksud dengan perubahan pendapatan? Yaitu perubahan pendapatan meningkatkan pendapat, dapat membuat konsumen mampu membeli lebih banyak barang atau barang yang lebih mahal. Yang kedua perubahan harga. Perubahan harga barang dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta, terutama jika harga barang yang dikonsumsi bersifat elastis. Yang ketiga perubahan preferensi. Konsumen dapat mengubah preferensinya karena perubahan tren, teknologi, atau faktor sosial. Terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Imro'atus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atus Sadiatul Hasanah, absen 14, akan menjelaskan materi ketujuh, yaitu kritik terhadap konsumen. 1. Asumsi rasionalitas. Teori konsumen sering mengasumsikan bahwa konsumen bertindak secara rasionalitas. Padahal dalam kenyataannya banyak keputusan yang dipengaruhi oleh emosi atau keterbatasan informasi. 2. Penyederhanaan referensi. Model teori ini sering menyederhanakan preferensi konsumen. Padahal dalam kehidupan nyata preferensi konsumen sangat kompleks dan dapat berubah seiring waktu. Dari kesimpulan bab ini menyimpulkan teori konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana individu memaksimalkan kepuasan mereka. Meskipun teori ini berguna dalam memahami perilaku konsumsi, tetap terdapat keterbatasan dan asumsi yang perlu diperhatikan. Dengan memahami teori konsumen, kita dapat lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan ekonomi konsumen serta dapat merancang kebijakan atau strategi pemasaran yang lebih efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.